Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Marwati dari 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan atau menyebutkan nama-nama nabi. Yang pertama di sini ada Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripatih tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniup ruh Nabi Adam. Saat ruh di mulut Adam bersin, sambil mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Adam, manusia pertama di saga. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklima, putra dan putri Nabi Adam. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril, ketika dirinya berusia 82 tahun. Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdus Syakur. Nabi Nuh juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesuai surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Israil yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Mujizat Nabi Hud yakni mampu menurunkan hujan atas izin Allah di saat kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mata dan tak ada sumber air. Yang kelima, Nabi Saleh. Nabi Saleh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Salah satu mukjizat Nabi Saleh yaitu memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan ulul azmi, yakni golongan nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Rasul yang termasuk ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, serta Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat tetapi hidup meski dibakar dengan api setelah menghancurkan berhala dan tak ingin mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Yang ketujuh, Nabi Lut. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Yang kedelapan, Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah menerima perintah Allah untuk disembelih ayahnya sendiri. Namun, ketika Nabi Ibrahim mengarahkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Ini menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Yang kesembilan, Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di kota Kan'an pada tahun 1761. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim dengan Sarah setelah lahirnya Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ishak terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak
dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Yang ke-10, Nabi Yakub. Nabi Yakub digambarkan pribadi yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Nabi Yusuf pernah bermimpi kalau bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Nabi Ayub. Nabi tersabar ini diuji Allah Subhanahu wa taala, melakukan penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis namun tetap taat kepada Allah. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian. Kaum ini ingkar dan menolak ajaran Nabi Syuaib untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib, maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakan. Nabi Musa. Kisah Nabi Musa yang paling terkenal ketika tongkatnya mampu membelah lautan ketika dikejar Raja Fir'aun. Yang ke-15, Nabi Harun. Nabi Harun dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. 16, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah salah satunya dari Nabi Ayub adalah anak salah satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Nabi Daud. Nabi Daud memiliki mukjizat kitab Jabur. Nabi Daud juga bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu, dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal dengan raja yang kaya raya dan berkuasa. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah bisa bicara dengan binatang, serta memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Nabi Ilyas merupakan utusan Allah bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, akan tetapi mereka tetap ingkar hingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas untuk Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus. Mukjizat Nabi Yunus adalah tetap selamat ketika ditelan ikan paus. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria yang lahir ketika usianya yang sudah sangat tua. Nabi Yahya ialah seorang yang berprinsip, integritasnya tinggi serta benar-benar menegakkan kebenarannya. Nabi Isa. Nabi Isa terakhir dengan mukjizat Allah dari seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir sekaligus penutup. Mukjizat Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.